Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Fitriyanti. Kita sekarang akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Di subtema ini kita mempelajari 3 pelajaran. Pada pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Di sana kalian akan dipaparkan berbagai daur hidup hewan-hewan. Kemudian untuk pelajaran PPKN kita akan membahas tentang menghargai perbedaan. Bagaimana teman-teman kalian berbeda satu dengan lainnya. Kemudian untuk matematikanya kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini. Selamat menonton dan mengerjakan dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3. Pertumbuhan hewan. Kegiatan pembelajaran 5 terdapat 3 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika. Untuk bahasa Indonesianya yaitu tentang daur hidup hewan. Nanti anak-anak menuliskan daur hidup hewan berdasarkan gambar. Kemudian menjawab pertanyaan tentang hewan pada gambar dan menjawabnya dalam bentuk tulisan cerita. PPKN tentang menghargai perbedaan. Menuliskan data hewan yang ditakuti teman. Kemudian menjawab pertanyaan tentang sikap menghargai teman yang takut terhadap hewan. Menuliskan saran yang baik berdasarkan cerita. Dan menuliskan pengalaman orang lain. Untuk matematikanya, perkalian bilangan. Membaca teks tentang perkalian. Menghitung hasil perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Kupu-kupu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahapan daur hidupnya. Ada 4 tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam daur hidupnya. Masih ingatkah kamu keempat tahapan dalam daur hidup kupu-kupu? Nah, betul sekali. Kupu-kupu pertama bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan untuk menutupinya. Tahap ini disebut pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur hidup yang berulang-ulang. Lebah madu memiliki siklus atau daur hidup yang sama dengan kupu-kupu. Lebah adalah hewan penghasil madu dan minuman yang berkhasiat. Coba perhatikan tahapan hidup lebah madu. Tahapan daur hidup lebah madu yaitu lebah dewasa bertelur. Kemudian telurnya untuk beberapa saat berubah menjadi larva. Kemudian larva berubah menjadi pupa. Setelah beberapa hari, pupa akan menjadi lebah dewasa. Contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan daur hidupnya adalah katak. Perhatikan daur hidup katak berikut. Ada katak dewasa bertelur. Lihat, telurnya banyak ya. Telur itu kemudian telur-telurnya berubah menjadi berudu. Setelah itu berudu berubah menjadi katak muda. Setelah katak muda, kemudian tumbuh dewasa menjadi katak dewasa. Nah, itu tahap daur hidup katak. Coba kamu cari informasi dari orang tuamu tahapan daur hidup katak tersebut. Kemudian tuliskan ciri-ciri masing tahapan
tersebut pada halaman 109. Setelah tadi dipaparkan beberapa jenis hewan yang mengalami 4 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya, sekarang akan dipaparkan beberapa jenis hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Nah, contoh hewan-hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk adalah jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Perhatikan daur hidup jangkrik berikut. Nah, jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa, belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh, nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Lihat gambarnya. Nah, di bawah ada pertanyaan tentang jangkrik ya. Di manakah jangkrik biasa hidup? Untuk apa jangkrik diternakan manusia? Apa makanan jangkrik? Berapa kira-kira telur yang bisa dihasilkan seekor jangkrik? Nah, jawab pertanyaan tersebut, kemudian nanti tulislah dalam bentuk kalimat cerita ya. Sebetulnya jangkrik itu di mana ya ditemukannya? Banyak di sawah dan di kebun. Apa kamu takut dengan jangkrik? Jangkrik sebenarnya bukan hewan buas, tetapi sebagian anak takut dengan jangkrik jika ada yang menakut-nakuti. Setiap orang memiliki rasa takut dan keberanian yang berbeda terhadap hewan tertentu. Kalau ada temanmu yang takut dengan hewan, bersikaplah untuk menghargai teman tersebut. Janganlah kamu menakut-nakuti temanmu karena akan menimbulkan trauma bagi temanmu. Di halaman 111 ada sebuah tabel. Di situ anak-anak harus menuliskan hewan yang kamu dan 4 orang temanmu takuti. Nanti harus menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Coba dibaca ya pada halaman 112. Yani anak yang baik, tetapi suka bercanda. Suatu hari, Yani menakut-nakuti mainan ular-ularan kepada adiknya. Adik Yani terkejut dan berteriak, bahkan sampai menangis. Ibu datang dan memberi saran kepada Yani. Menurutmu, apa yang disarankan ibu kepada Yani? Nah, tulis ya sarannya di halaman 112. Juga tuliskan cerita pengalamanmu atau yang kamu lihat. Seseorang menakut-nakuti orang lain dengan seekor hewan. Apa yang terjadi pada orang itu? Tulis pula saranmu terhadap orang yang menakut-nakuti tersebut. Ya. Jangkrik yang diternakan biasanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Seperti pada sebuah peternakan yang memiliki 4 buah kotak berisi jangkrik, setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik yang baru menetas. Berapa ekor banyaknya anak jangkrik yang baru menetas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu dapat menyelesaikan dengan cara yang mudah. Perhatikan ya. Pertama, kalian tulis dulu diketahui. Titik 2. Ada 4 kotak kayu berisi anak jangkrik. Setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik. Ya, kalian tulis ya angkanya 185. Kemudian lurus ke bawah 4. Tulis lambang kali ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 8 sama dengan 32. Tambah 2 simpanan tadi sama dengan 34. Tulis 4, simpan 3. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 4, tambah 3 simpanan tadi. Jadi 7. Tulis angka 7 di bawah. Jadi, banyaknya anak jangkrik yang baru menetas adalah 740 ekor, ya. Nah, simak juga contoh yang lainnya ya.
Nah, diperhatikan anak-anak ya. Misalkan diketahui 5 kotak kayu berisi jangkrik. Tiap kotak berisi 185 ekor jangkrik. Nah, cara menghitung jumlah jangkriknya, kalian tulis 185 kali 5. Tarik garis, kasih lambang kali. Di sini 5 kali 5. Nah, kan hasilnya 25 ya. Tulis 5-nya, simpan 2. Sekarang 5 kali 8, 40. 5 kali 8, 40. Tambah 2 yang disimpan tadi, jadi 42. Nah, tulis 2, di sini tulis 2, simpan 4. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi tambah di sini. Ya, tuliskan di sini. Jadi banyaknya jangkrik adalah 925, seperti itu ya. Anak-anak bisa berlatih lagi. Jangan lupa yang teliti mengerjakannya ya. Ayo berlatih, hitunglah hasil perkalian berikut ini. Nomor 1, 120 kali 3. Ayo berapa? Ya. Pertama, 3 kali 0, 3 kali 0 sama dengan 0. Ya, berapapun angka yang dikalikan dengan 0, jawabannya 0 ya. Kemudian 3 kali 2, 6. Betul. Kemudian 3 kali 1, 3. Iya, betul. Nah, 120 kali 3 sama dengan 360. Nah, silahkan melanjutkan untuk mengerjakan perkaliannya ya, ada di halaman 113.